ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini tentang model-model ujub. Sudah kita jelaskan bahwasanya di antara perbedaan antara ujub dengan riya, kalau riya hanya berkaitan dengan amalan soleh, adapun ujub berkaitan dengan amal soleh dan juga berkaitan dengan perkara dunia. Di antara model ujub yang pertama adalah ujub dengan nasab. Dan ini disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan bahwasanya di antara ujub adalah ujub dengan nasab yang mulia, sebagaimana ujubnya Al-Hasyimiyah adalah Ahlul Bait. Kemudian kata Al-Ghazali, sampai-sampai sebagian mereka menyangka bisa selamat dengan kemuliaan nasabnya dan dengan selamatnya leluhur mereka, dan ia telah diampuni dosa-dosanya. Ini adalah contoh ujub yang menimpa sebagian orang, mentang-mentang dia dari Bani Hashim ya. Bani Hashim adalah Ahlul Bait, yaitu dari kabilahnya Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, seluruh keturunan dari Hashim disebut dengan Ahlul Bait ya. Di antaranya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka sebagian mereka ya, tentu tidak semua, banyak di antara mereka orang-orang yang soleh. Tapi sebagian mereka merasa bahwasanya mereka pasti masuk surga. Kenapa? Karena mereka memiliki bahan dasar yang mulia ya. Sampai ada sebagian mereka saya dengar mengatakan, saya ketemu dengan sebagian mereka langsung, mereka yang sunnah, mereka berkata, Ustadz, kita dulu ketika saya belum kenal sunnah, Ustadz, keluarga kita meyakini kita pasti masuk surga. Ya, dan ini saya dengar langsung dari sebagian mereka ya, mengatakan kita pasti masuk surga ya. Ini tentunya diantaranya adalah karena ujub dengan nasab. Ini tentunya tidak benar. Tidak ada yang menjamin bahwasanya kalau Ahlul Bait pasti masuk surga. Sebagian mereka menganalogikan dengan berkata, namanya emas, kalau bahan dasarnya emas, meskipun dilemparkan di comberan, meskipun dilemparkan di kotoran, tetap saja emas. Kalau seorang bahan dasarnya nasabnya adalah mulia, ya maka dia pasti akan tetap bersih. Itu tidak. Hal ini adalah tidak benar. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada putrinya, Ya Fatimatu bintu Muhammadin salini mimma lima syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad SAW, mintalah harta dariku, aku akan berikan kepada engkau, tapi aku tidak bisa menolong engkau sama sekali. Nabi juga berkata kepada pamannya, kepada tantenya seperti Sofiyah, Ya Sofiyah tu ammatu Rasulillah, wahai Sofiyah bibinya Rasulullah dari Bani Hashim, selamatkanlah dirimu. La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong engkau sama sekali. Ya, jadi tidak ada jaminan sama sekali bahwasanya keturunan Bani Hashim pasti masuk surga. Dan kita lihat bagaimana Allah telah menjelaskan dalam kisah-kisah para anbiya, kalau ada seorang nabi yang maksum, cuma nabinya doang. Bagian atas, bagian bawahnya tidak terjamin. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya kafir. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam anaknya kafir. Lihatlah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam yang dia disebut dengan Israel, punya anak 12, cucunya banyak, Bani Israel tidak Yahudi sekarang. Ya, jadi tidak ada berarti saya keturunan Nabi Yakub pasti masuk surga. Oh, kalau gitu Yahudi Israel semua masuk surga ya. Nah, tidak benar. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ismail. Dari Ismail punya anak keturunan namanya Quraisy. Semua Quraisy keturunan Nabi Ismail. Lantas apakah kalau keturunan Nabi Ismail pasti masuk surga? Tentu tidak. Di antara Quraisy ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan banyak sekali yang semua telah dijamin masuk neraka oleh Nabi SAW. Oleh karenanya jelas dalam barometer Islam yang mulia adalah paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Kata Nabi SAW, kullukum min Adam min turab. Semua kalian dari Adam dan Adam dari tanah. La fadla lil Arabi 'alal a'jami. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam, dan sebaliknya non-Arab tidak ada keistimewaan orang non-Arab di atas orang Arab. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Maka seorang yang memiliki nasab yang baik, ya, seperti nasab Bani Hashim ini nasab yang mulia, maka hendaknya dia mengiringkan dengan kesolehan. Jika dia tidak mengiringkan nasabnya yang tinggi dengan kesolehan, maka percuma. Makanya Nabi SAW mengatakan, Man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat karena amalnya yang tidak soleh, maka tidak bermanfaat nasabnya yang tinggi. Seorang penyair berkata, Laqad rafa'al Islam Salman al-Farisi, waqad wada'al kufru an-nasiba Aba Lahabin. Sungguhnya Islam telah mengangkat Salman, dan dia bukan orang Arab, dia dari Persia, telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya Abu Lahab yang nasabnya tinggi dari Bani Hashim masuk neraka. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita bangga-banggakan dengan nasab kita. Satu bangga keturunan ningrat lah, satu bangga keturunan keraja inilah. Ya, yang Allah nilai bukan nasab sama sekali. Yang Allah nilai adalah takwa.
Kalau Anda memiliki nasab yang leluhur yang baik, maka buktikanlah dengan amal soleh Anda. Ikutilah leluhur Anda, ya, sehingga Anda akan melihat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab.